Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi Ibu. Selamat pagi, Ibu. Pagi, alhamdulillah. Semua keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Semua apakah keadaannya sehat? Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat agar bisa beraktivitas dengan baik ya. Nah, kita akan melaksanakan pembelajaran. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang siap untuk memimpin doa? Yang siap untuk memimpin doa siapa kira-kira? Boleh saya, Ibu? Silakan, Bimo, silakan pimpin doa. Baik, marilah teman-teman sebelum kita belajar, kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Semoga dengan berdoa kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita sudah berdoa. Terima kasih Bimo sudah memimpin doa pada pagi hari ini ya. Semoga kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik setelah berdoa. Ya, Ibu akan share screen tampilan dan kalian harus siap untuk masuk dalam media Nearpod ya. Sebentar. Sebentar ya. Baik Ibu. Sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Sudah, oke. Sebentar, itu akan share kodenya. Tadi Ibu akan men-share kodenya. Kalian silakan masuk, cari di Google dengan kata Nearpod student, ya. Kodenya ini 87M. Kalian share semuanya kodenya 87M 87MBN. Sebentar, Ibu, lagi loading. Loading ya, oke. Ya Bu, ditunggu Bu, masih belum. Baik, Ibu tunggu semuanya. Saya sudah bisa, Ibu. Sudah bisa kan? Iya, saya bisa, Ibu. Oke, sudah bisa semua ya. Rizka sudah masuk ya, Iqbal juga sudah masuk nih. Sudah, Ibu. Ya, yang lain silakan bergabung. Nah, apabila sudah bergabung, terlihat ya? Terlihat Ibu. Ya, kita akan belajar ini. Coba ada yang bisa baca apa kita belajar hari ini? Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, Ibu. Ya, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau absen dulu, kira-kira semuanya hadir apa enggak nih? Ya. Yang namanya Ibu sebut, silahkan katakan. Silakan katakan. Ibu mulai dari absen pertama. Fitri Astuti ada? Ada, Bu. Oke, Fitri ada ya. Ciana ada? Ada, Ibu. Ciana ada. Mutmainah? Hadir Ibu. Mutmainah ada. Hadir Ibu. Oke, selanjutnya Susi dan Erlita. Hadir Bu. Oke, Erlita juga hadir ya. Lanjut lagi Iqbal, Francisca. Hadir, Ibu. Oke, selanjutnya Sukina. Hadir, Ibu. Irma.
Irma ada Irma? Terpental katanya Ibu. Terkenal ya Irma, nggak apa-apa. Nanti semua lagi. Bimo ada Bimo? Siap hadir Bu. Ya Bimo ada ya. Lastri juga ada? Hadir Ibu. Oke, alhamdulillah hanya tinggal Irma yang belum masuk ya. Semua semangat ikut pembelajaran pada pagi hari ini ya. Semangat Ibu. Semangat 45 Bu. Kita semangat 45 Ibu. Baik, karena sudah semangat, kita masuk ke pembelajaran. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi dulu biar lebih semangat ya. Bernyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi tentang bangun pemudi-pemuda bareng-bareng ya. Kita akan nyanyi bersama-sama. Siap, Ibu. Bareng-bareng. Oke. Ibu coba Ibu play, semoga bisa. Oke. Sudah terdengar belum? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Kita semangat ya. Bangun pemuda Oke, semangat semuanya ya untuk bernyanyi pada pagi hari ini. Semangat Ibu. Semangat untuk belajar ya. Baik, Semangat Ibu. Semangat Ibu. kita sudah memulai dengan menyanyikan lagu nasional Bangun Pemudi-Pemuda karena kalian adalah pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang nantinya akan memajukan Indonesia, makanya harus semangat belajarnya ya. Ibu. Iya, selanjutnya. Nah, sebelum Ibu masuk materi, Ibu mau memberitahu nih tujuan kita belajar hari ini apa saja sih? Jadi perhatikan baik-baik tujuannya apa saja biar kamu tahu, oh saya belajar hari ini nih untuk apa sih gitu ya. Pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan rasa syukur memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya sebagai bentuk sikap terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran serta dapat mendukung pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa bernegara dengan sungguh-sungguh. Keempat, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dengan sungguh-sungguh. Kelima, melalui kegiatan mengamati tayangan video tentang perundang-undangan di Indonesia, peserta didik dapat menyimpulkan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional secara benar, karena melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis pelanggaran perundang-undangan yang terjadi di Indonesia dengan baik. Ketujuh, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyusun laporan hasil analisis pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan baik. Dan kedelapan, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyajikan laporan hasil analisis pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, nah, kita mengawali dengan kasih pendapat coba tentang peraturan perundang-undangan ya. Nah, di sini ada, coba amati apakah di sekolah kalian memiliki tata tertib sekolah. Berikan pendapat tentang tata tertib yang berlaku di sekolah kalian. Oke, ada yang mau kasih pendapat? Coba di sekolah tuh peraturannya apa saja, gitu ya? Ada enggak nih peraturan di sekolah? Ada yang siapa? Ada Ibu. Ada Ibu. Siapa? Ya. Siapa? Saya Ibu KSM yang Intan. mau pendapat Saya Bu. siapa? Siapa? Oke, Bu Mutmainah ya. Silakan Mutmainah berikan pendapatnya.
Baik Bu, di sekolah kita Bu kan ada tata tertib Bu. Nah di sekolah kita itu salah satunya tata tertibnya tentang seragam kan Bu. Di mana hari Senin kita menggunakan Iya. seragam putih biru, kemudian hari Rabu Kamisnya pramuka. Nah kalau ada siswa yang tidak menggunakan seragam, nanti diberikan sanksi Bu. Oke, terima kasih Mutmainah, bagus sekali pendapatnya ya. Jadi semua ada lagi yang memberikan pendapat, satu lagi? Silakan. Siapa? Coba Ya, Bu, peraturannya. Oke, Bimo silahkan berikan pendapat. Kalau di sekolah Bu, itu harus menggunakan seragamnya itu harus rapi. Rapi, Bajunya lalu? dimasukin ke dalam. Ya, lalu Terus, ada lagi peraturan yang lain? Roknya itu tidak boleh dimodel-modelin Bu, atau Roknya celananya nggak boleh cingkrang. Ya, dimodel-modelin. Iya. itu Selain pakaian, ada nggak peraturan lain? Ada Bu. Ada Bu, tidak boleh terlambat masuk. Tidak boleh terlambat masuk ya, apalagi selain terlambat masuk. Tidak boleh berdandan Bu kalau ke sekolah. Tidak boleh berdandan, benar ya. Nah, tadi semua peraturan di sekolah itu ada ya. Tadi dimulai dengan kita harus menggunakan pakaian dengan lengkap. Pada saat kita hari Senin memakai putih biru, berarti kita wajib memakai putih biru beserta dasi dan juga topi. Dan juga tidak boleh datang terlambat. Nah, itu salah satu, ya terlambat. Jadi itu salah satu dari tata tertib yang berlaku di sekolah ya. Dan itu juga dari peraturan yang akan kita bahas hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke video. Ya, kita masuk ke video. Video tentang apa sih Bu? Tentang apa itu peraturan perundang-undangan? Jadi perhatikan dengan baik ya videonya. Nanti silahkan ada yang mau, nanti kalian akan menjelaskan. Besok aku harus ke sekolah. Kalau tidak bisa kalau terlambat apa? David, ayo nah cepet mandi, nanti kamu terlambat loh. Ini jam berapa? Yes, hari ini aku tidak bangun telat lagi. Syukurlah. Nah, di ruang kelas. David, tadi kamu dicariin sama Bu Nafi. Katanya kamu itu banyak tugas yang belum kamu selesaikan. Apalagi kamu sering tidak mengerjakan PR. Iya, Nek. Aku akan ke Bu Nafi. Terima kasih informasinya ya. Selamat pagi, Bu. Bu Nafi mencari saya. Ya, David, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepadamu. Beberapa hari ini kamu itu sering telat, kemudian sering tidak mengerjakan PR, dan juga kamu itu kadang di kelas tidur saja. Ada apa, David? Mau ikut turnamen terus saya berlatih terus di rumah sampai jam 2 pagi biasanya Bu. Jadi ini kali telat untuk mengerjakan PR. David, kamu itu kan sebagai murid, itu kewajibannya untuk menuntut ilmu. Itu sekali-kali game. Kewajibanmu itu belajar dan juga bisa membanggakan orang tua. Terus skormu semakin banyak, terus nilainya juga kosong, kamu tidak naik kelas, gimana? Kamu mau tidak naik kelas? Mau ya?
Ya nggak mau Bu, saya juga mau naik Bu, malu. Ya Bu, saya akan Ya sudah, jangan diulangi lagi. Belajar yang tekun, selalu semangat belajar. Ya, besok orang tuamu suruh ke sini. Suratnya nanti ibu serahkan ke ketua kelas. Ya sudah, kamu boleh kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih banyak. Saya mau kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Oke, kita masuk warahmatullahi penjelasannya ya. Tadi pengantar Jumpa nih. lagi Peraturan A bersama itu Bu apa? Nafi. Nah, Ibu langsung masuk ke Kita materinya, sudah dipercepat melihat ya. video sebelumnya, yaitu bahwasanya itu memiliki suatu peraturan, yaitu tata tertib sekolah. Nah, tata tertib ini harus dipatuhi oleh seluruh sekolah. Apabila peraturan itu dilanggar, maka yang terjadi akan terkena atau sanksi atau berupa poin pelanggaran seperti di videonya. Apakah sekolah kalian memiliki tata tertib sekolah? Ya, Coba amati. ya sudah diamati ya Kehidupan tadi ya. dalam sekolah kalian diibaratkan dengan suatu, yaitu sama memiliki peraturan. Di dalam kehidupan bersekolah, memiliki peraturan yang dinamakan tata tertib sekolah. Dalam negara memiliki aturan yang mengatur dalam suatu negara yang disebut konstitusi atau undang-undang dasar. Setiap bangsa yang itu pasti memiliki suatu negara. Naskah inilah yang dinamakan suatu peraturan. Kalau di Indonesia, naskah ini dinamakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1940, perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memiliki pola dasar dalam kehidupan bernegara. Semua peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga semua pada peraturan perundang-undangan itu harus berpedoman kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara, kita harus patuh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ikan pada kehidupan negara yang tertib dan juga teratur. Ketertiban dan juga keteraturan itu akan mengarahkan kepada kehidupan negara yang sejahtera. Oke, Ibu akhiri di sini ya. Tadi di video tadi kesimpulan nggak kira-kira apa sih peraturan perundang-undangan itu gitu ya? Ada nggak?
Tadi dijelaskan tentang peraturan perundang-undangan itu apa ya? Coba ada yang mau berpendapat dari video tersebut? Silakan. Ya, ada yang mau berpendapat dari video tersebut? Saya, Bu. Saya Bu Inta. Mohon maaf ya, kendala jaringan ya. Jadi kita lanjut pembelajarannya. Terdengar? Suara Ibu terdengar? Terdengar, Ibu. Benar, kembali di tayangan Nirpotnya ya. Baik, Mohon Bu. maaf keluar dari jaringan tadi. Bu Mainah mau berpendapat ya dari video yang telah ditayangkan tadi ya. Iya, Bu. Ya, silakan berikan pendapatnya. Jadi, Bu, peraturan perundang-undangan itu peraturan yang untuk mengatur suatu negara ya, Bu ya. Sama kalau di sekolah tadi kan tata tertib. Jadi ini untuk negara gitu ya, Bu. Ya, benar sekali Mutmainah. Jadi peraturan perundang-undangan itu apa sih? Suatu tata tertib yang akhirnya nanti mengatur negara. Kalau di sekolah ada tata tertib sekolah yang mengatur kehidupan di sekolah. Tapi kalau peraturan perundang-undangan yaitu tata aturan yang nantinya akan mengatur negara ya. Nah, di Indonesia dikenal dengan apa? Undang-Undang Dasar 1945 ya sebagai acuan atau dasar negara, dan juga ada peraturan perundang-undangan yang lain. Nanti kita akan belajar ya, apa sih peraturan perundang-undangan yang lainnya. Nah, selanjutnya sebentar ya. Tampilannya masih. Nah, sekarang pendapat kamu setelah tadi penayangan video, tadi baru Mutmainah. Sekarang silahkan kalian berikan tanggapannya pada handphone kalian ya. Sudah masuk tadi Nirpotnya ya. Ditulis, nanti akan muncul di sini. Silahkan. Nanti Ibu akan melihat siapa yang sudah memberikan tanggapan tentang apa yang ada di video tadi ya. Punya saya lemot, Bu Intan. Oh, Bu Susi, maaf Susi, ya nggak apa-apa Susi. Nanti sambil berjalan aja ya, namanya kita melalui daring pasti ada kendalanya ya. Tadi juga Ibu memiliki kendala yaitu sinyalnya tiba-tiba hilang, itu wajar. Ya, ada yang sudah berpendapat, sudah memberikan tanggapan di sini? Ada yang sudah berhasil memberikan tanggapan? Belum, Ibu. Belum berhasil masuk, Bu. Oh, belum berhasil masuk ya. Peraturan perundang-undangan tadi itu apa sih? Tadi Mutmainah menyampaikan ya. Mutmainah sudah menyampaikan apa? Nanti saya tulis. Undang. Ya, nah sekarang yang lainnya. Ibu mau tahu nih pendapat yang lainnya melalui kolaborasi ini ya. Ini kolaborasi dalam Nirpot. Jadi kamu mendapat sesuai pada kolom share your talk ya. Oh iya, BIMO ya. BIMO yaitu peraturan perundang-undangan, artinya peraturan tertulis yang memuat norma ya. Lalu Sukina juga sudah memberikan tanggapan. Baik, hebat kalian semua. Siska juga sudah memberikan tanggapan. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu, nah ini artinya, Ibu jelaskan sedikit, arti peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis, jadi dia bentuknya tertulis, yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Nah, yang buat pemerintah dan semua masyarakat di Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan ya. Lalu selanjutnya, di sini ada perundang-undangan. Tadi paling hukum dasarnya undang-undang. Lalu apa peraturan atau perundang-undangan yang lain? Ada
undang-undang atau peraturan, dan juga Perpu, lalu ada PP, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan yang lainnya. Namun ini Ibu tidak akan menjelaskan secara detail karena ini nanti kita masuk di bab 3 ya, karena ini kita baru masuk di bab 2. Selanjutnya lagi, sekarang pengertian pelanggaran peraturan perundang-undangan. Nah, kita masuk ke pelanggaran. Apa sih pelanggaran itu? Pelanggaran itu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pelanggaran hukum terjadi saat seseorang melanggar apa yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh hukum ya, itu pelanggaran. Jadi tadi datang telat itu pelanggaran, tidak memakai seragam dengan baik itu pelanggaran. Nah, selanjutnya ini ada video, ada tayangan video. Tayangan video ini nantinya akan Ibu bikin student play. Jadi kamu bisa masing-masing memutar videonya di handphone kamu masing-masing ya. Jadi tidak terpaku pada tampilan Ibu. Nah, ini yang akan kamu perhatikan untuk apa? Untuk kamu akan melaksanakan tugas kelompok ya. Tayangan video barusan. Nah, tugasnya apa? Lihat. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang ya. Kalian sudah punya kelompok 3 sampai 4 orang? Sudah, Ibu. Nah, sudah Ibu. ya. Nah, jadi dari masing-masing kelompok kalian harus menganalisis 4 pertanyaan ini. Apa yang dianalisis video yang barusan Ibu tayangkan secara singkat? Karena tadi Ibu sudah membuatnya bisa kalian play sendiri, jadi silahkan kalian kerjakan tugas kelompok ini, diskusikan dengan teman kelompoknya dari 4 pertanyaan ini. Selanjutnya nanti dipresentasikan ya, selanjutnya dipresentasikan. Oke, silakan dikerjakan. Ibu akan mengontrol. Ya, dikerjakan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Apabila ada kesulitan, silakan bertanya, boleh. Apakah lancar diskusinya? Ibu, masalahnya ditulis semua ya yang ada di video. Iya, masalahnya ditulis semua. Silakan Susi, biar detail ya apa yang terjadi pada video tersebut ya. Iya, Bu Intan. Ya, videonya tadi ini Ibu tayangkan di sini. Menayangkannya langsung di handphone kalian. Jawa Barat sanksi sosial setelah video pelanggaran viral di media sosial. Yang memakai sepeda motor hijau pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Nah, ya, videonya sebuah pelanggaran peraturan perundang-undangan ya di lalu lintas. Kalian diskusikan, jawab pertanyaan dari keempat pertanyaan tadi yang telah Ibu berikan ya. Jalan Sulisna Jaya, Tasikmalaya. Seorang pemotor perempuan berboncengan tanpa menggunakan helm. Tak lama berselang, pengendara laki-laki juga berkendara tanpa menggunakan helm. Keduanya harus ditegur petugas ATCS Dinas Perhubungan melalui pengeras suara. Lalu menjadi pusat perhatian, pengendara ini menerobos lampu merah hingga membahayakan keselamatan. Video ini menjadi viral di media sosial. Sedang tugas kita. Di semua simak, ternyata ada pelanggaran. Nah, langsung kita fokus sana juga, ternyata ada pelanggaran yang apa Waktu itu masih ingat nggak kata-kata yang disampaikan? Oh iya, waktu itu kan lagi nggak pakai helm kan, dan itu ada teteh. Jadi langsung saya bawa aja, neng, hey, tolong pulang ke rumah, bawa helmnya, gitu. Hey, neng, seperti itu. Taunya ada lagi ya? Ada lagi di belakangnya satu orang cowok ya. Saya bawa aja di masuk ke rumah, bawa helm. Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi. Ya, oke, sudah selesai belum kira-kira diskusi kelompoknya? Belum, Bu. Belum. Oke, silahkan dikerjakan lagi ya. Ada kesulitan untuk bekerja kelompoknya? Ada yang masih bingung dengan pertanyaan-pertanyaan tadi?
Masih berdiskusi, Ibu. Masih berdiskusi, baik. Semua wajib aktif dalam diskusi ya, tidak mengandalkan satu teman. Lagi mencatat, Bu. Lagi mencatat, bagus. Ya, dilanjutkan mencatatnya. Ada 4 pertanyaan ya. Jelaskan masalah apa sih yang ada pada video tersebut. Lalu yang kedua, apa penyebab masalah yang terjadi pada video tersebut. Lalu kaitkanlah masalah pada video tersebut dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan yang keempat, bagaimana dalam mengatasi masalah tersebut. Apakah sudah selesai tugas kelompoknya? Belum, Ibu. Sudah, Ibu. Sebentar lagi. Oke, sudah ya. Ya, sekarang Ibu akan stop share nih. Ibu mau tahu hasil dari tugas kalian, silakan dipresentasikan. Kelompok mana nih yang siap? Kelompok siapa yang siap? Kelompok Susi, Ibu. Oh, kelompok Susi. Oke, Susi siap untuk mempresentasikan ya hasilnya ya. Baik, Bu Intan. Sebentar, Bu. Susi, presentasikan hasil LKPD dari kelompok Susi. Susi sama siapa saja kelompoknya Susi? Bentar, Bu. Baru proses menulis, Ibu. Oh, lagi proses menulis. Oke, kita tunggu ya. Guru saya belum, masih mencatatnya, Bu ya. Gak apa-apa, Irma, dilanjutkan ya. Kita melihat presentasi dari kelompok yang sudah siap nih. Kita lihat ya. Saya presentasi ya, Bu. Iya, silahkan. Sudah muncul, Bu Intan. Sudah, Susi. Silakan dipresentasikan hasil karya dari kelompok Susi ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Di sini kelompok saya sudah menganalisis apa yang terjadi pada video yang telah ditayangkan dengan menjawab pertanyaan di sini, Bu. Yang pertama, masalah yang terjadi. Itu pada video tersebut terjadi suatu pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran lalu lintas, di mana ada 2 orang perempuan pengguna motor yang tidak memakai helm pada saat berkendara roda 2. Kejadian ini terjadi di salah satu lampu merah di Jalan Sutisna, Kota Tasikmalaya, dan secara langsung dihimbau melalui pengeras suara oleh pihak kepolisian Kota Tasikmalaya untuk kembali ke rumah dan mengambil helm. Kemudian masalah lain juga terjadi, yaitu adanya supir angkot yang parkir di sembarang tempat sehingga menuai kecaman, dan pada akhirnya pihak kepolisian Kota Tasikmalaya langsung menghimbau untuk sopir tersebut memindahkan mobilnya ke tempat yang lebih aman dan tertib melalui pengeras suara. Kemudian, Bu, untuk masalah yang kedua, apa penyebab masalah yang terjadi? Penyebab masalah yang terjadi pada tayangan video adalah enggannya seorang untuk memakai helm pada saat berkendara roda 2. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mojok.com, bahwa ada beberapa alasan seseorang tidak mau memakai helm, yaitu yang pertama, tidak memiliki helm, yang kedua, merasa bahwa tidak akan bertemu polisi pada saat berkendara roda 2, yang ketiga, memakai helm membuat gerah, yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai fungsi helm sebagai pelindung keselamatan dalam berkendara, dan yang kelima, mementingkan penampilan, sehingga banyak remaja dan pemuda yang tidak ingin penampilannya tertutupi oleh helm. Kemudian, Ibu, dari pertanyaan yang ketiga, kaitkan masalah pada video tersebut dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga itu, pada video tersebut terjadi suatu pelanggaran hukum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya yang berbunyi, 1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Yang kedua, perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia, dan juga dalam pasal 106 ayat 8 disebutkan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
Dan hukuman bagi yang melanggar undang-undang tersebut adalah yang pertama, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. 2. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Dan untuk yang pertanyaan keempat, Ibu, bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut? Itu solusi yang dapat dilakukan pada pelanggaran tersebut, yaitu pertama, seringnya diadakan sosialisasi atas fungsi dari helm tersebut. Selain itu, pihak kepolisian pun telah melakukan banyak cara dalam menangani permasalahan ini, yaitu melakukan e-tilang, di mana e-tilang ini sebuah pelanggaran yang terekam melalui CCTV dan hasil surat tilang langsung dikirimkan ke rumah masing-masing, dan solusi-solusi tersebut dapat meminimalisir adanya pelanggaran lalu lintas. Demikian Ibu presentasi dari kelompok 2, Ibu. Baik, Susi, bagus sekali presentasinya ya. Sangat lengkap jawaban-jawaban pertanyaan dari yang dipresentasikan Susi tadi ya. Nah, Terima kasih Bu Intan. ya, bagus sekali kelompok Susi. Sedikit kita beri apresiasi, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Susi semuanya ya. Nah, benar tadi. Apa sih yang ada dalam video tersebut ya? Tersebut tadi pelanggaran lalu helm. Nah, tadi sudah dijabarkan. Lalu sekarang dari hasil presentasi kelompoknya Susi, siapa yang mau menanggapi silahkan. Atau mau bertanya, silakan. Yang mau menanggapi, ya, Mutmainah silakan. Mau berikan menanggapi atau mau bertanya? Bertanya. Oke, silakan Mutmainah. Bertanya, silakan bertanya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mohon izin kepada kelompoknya Susi dan kawan-kawan. Tadi setelah mendengarkan penjelasan dari kelompok Susi dan kawan-kawan, saya melihat solusinya itu salah satunya adalah sosialisasi. Di sini saya mau bertanya, siapa yang menjadi target dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut? Terima kasih. Oke. Pertanyaan Mutmainah bagus sekali ya. Siapa yang menjadi objek untuk sosialisasi tentang kira-kira kelompok Susi silakan. Ada yang mau menjawab dari kelompok Susi? Saya yang mewakili ya, Susi ya. Ya, Ciana. Silakan Ciana. Silakan. Yang menjadi target itu ya Mutmainah masyarakat seperti itu. Tadi pertanyaannya seperti apa? Bisa diulangi? Iya, baik Ciana. Sudah jelas jawabannya. Berarti targetnya itu masyarakat ya? Iya. Kalau anak-anak sekolah dikasih sosialisasi enggak? Iya, tapi mungkin ranahnya akan pembahasannya mungkin akan lebih itu ya bahasa anak-anak seperti itu agar bisa dimengerti. Mungkin itu ya, jawaban bagus dari sekali saya. Iya, bagus sekali ya. Bisa diterima? Bisa Ibu, sangat jelas. Diterima Terima ya, kasih kelompok Susi. Oke ya, Ibu sangat mengapresiasi kalian diskusi dengan baik. Bahkan juga tadi dengan baik ya, juga bagus jawabannya hari ini ya. Ya, suara Ibu terdengar tidak? Terdengar Ibu. Dengar Ibu. Putus-putus Ibu Intan. Putus ya, mohon maaf karena ya, sekarang terdengar suaranya? Terdengar. Ya, Ibu. Oke. Nah, ya sudah tadi satu kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya.
yang bertanya, ada juga yang menanggapi pertanyaan atau menjawab ya. Nah, selanjutnya lakukan evaluasi nih atau evaluasi dulu. Evaluasinya melalui apa? Melalui Google Form. Akan kirim linknya melalui kolom chat pada Zoom ini. Jadi ditunggu sebentar, ambil linknya terlebih. Istirahat. Ya, Ibu akan share di kolom chat ya untuk pembelajaran pagi hari ini. Sudah terlihat belum pada kolom chat? Apakah sudah terlihat Sudah, pada Bu, kolom chat? Sudah, Bu. Si Google Form tersebut untuk pagi hari ini. Sebelumnya kita akhiri pembelajaran nih. Ya, coba kamu jawab dulu. Udah ada yang menjawab belum Google Form-nya? Sudah ada yang Lagi bisa dibuka, Bu. lagi dibuka ya, silakan dijawab. Ya, bisa dibuka ya. Link evaluasinya bisa dibuka. Ada yang berkendala untuk masuk di link evaluasi? Proses Ibu belum bisa masuk. Oh, belum bisa masuk. Oke, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, nanti kamu akan mengisi evaluasi setelah pembelajaran kita ya. Ibu menjadikan PR. Jangan sampai ada yang tidak mengumpulkan ya. Jadi semua harus mengumpulkan. Baik, Ibu. Nah, sebelumnya kita sebelum penutupan Ibu mau tahu kesimpulan dari pembelajaran pagi hari ini. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini? Ya, Ibu mau tahu kira-kira kesimpulannya apa nih dari hari ini? Saya boleh, Bu. Silakan Susi. Ya, silakan. Kesimpulannya apa Nah, sih pembelajaran pagi hari ini? hari ini kita sudah belajar tentang peraturan perundang-undangan dan juga Ya. peraturan-peraturan yang ada di sekolah, Ibu. Nah, benar sekali. Tadi kita belajar tentang peraturan perundang-undangan, apa saja peraturan yang ada di sekolah ya, sesuai dengan yang kita alami. Kalian semua pasti menjalankan peraturan yang ada di sekolah ya. Ada lagi yang mau memberi kesimpulan? Saya Ada Ibu lagi yang mau Intan. memberi kesimpulan? Kasih kesimpulannya. Kita sebagai masyarakat atau siswa harus menaati tata tertib Ibu. Kalau di sekolah menaati tata tertib di sekolah, dan kalau kita di masyarakat harus menaati tata tertib di masyarakat. Salah satunya adalah tertib berlalu lintas Ibu. Iya, benar sekali Lastri, bagus sekali kesimpulannya ya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ya. Terutama yang biasanya sering kita langgar itu peraturan lalu lintas. Kita naik motor tapi nggak mau memakai helm atau juga tidak membawa SIM atau STNK ya. Kita harus bisa mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, kesimpulannya bagus-bagus sekali nih. Jadi semangat ya kita ya, tetap semangat dalam pembelajaran. Nah, kita sudah ada di akhir penghujung pembelajaran. Namun sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang telah kita dapatkan bisa memberikan keberkahan untuk kita ya. Jadi sekarang siapa yang mau pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran? Bimo, Bu, Bimo. Bimo lagi. Bimo mau pimpin doa lagi? Baik. Ya. Oke, silakan Bimo. Boleh Bu, saya yang pimpin Bu. Ya, silakan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini adalah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Ya, Bimo, terima kasih sudah memimpin doa penutup ya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak atas pembelajaran pagi hari ini. Semuanya semangat ya mengikuti pembelajaran. Semoga ilmu yang telah didapatkan pada pagi hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Baik ya, jangan lupa evaluasinya diisi apabila yang belum mengisi ya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan sampai ada yang sakit ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih Bu Intan.